Assalamualaikum. Ini benar kan kelas 12 ya? Iya, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik Ibu. Baik. Tadi habis pelajaran apa? Tadi sama pelajaran IPA Ibu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, baiknya kita berdoa dulu. Ketua kelas, kalau pimpin doa, siapa ketuanya? Bella. Pimpin doa ya. Baik kelas, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dan kepercayaan masing-masing. Berdoa lah. Tapi doa nanti. Doa selesai. Oke, sebelum mulai Ibu cek kehadiran dulu ya. Aura, Hadir. Ijana Naim, Hadir. Bella, Hadir. Dian Maya, Hadir Ibu. Sri Hanita, Hadir, Bu. Sabrina, Hadir, Bu. Nida, Oke. Ada yang tahu kita ini belajar apa? Kata Bu. Tahu Ibu. Kan sudah Ibu kasih tahu Pak. Siapa di sini yang sering baca novel? Seperti apa? Horor Ibu. Romantis. Mafia ini. Suka baca Wattpad ya? Ya ampun. Romantis Bu. Masih zaman ternyata ya Wattpad. Iya. Di sini ini kelas IPA atau IPS ya Ibu? IPA, Bu. Oh iya, Romantis. jadi kalian nggak belajar sejarah ya? Tapi kira-kira menurut kalian kalau dengar kata sejarah tuh apa sih yang ada di pikiran kalian? Masa lalu. Masa lalu, ya betul sekali. Jadi, Belajar sejarah. ya ini kita belajar sejarah. Kalian anak IPA tapi harus tetap belajar sejarah di pelajaran bahasa Indonesia. Tapi banyak yang ngomong. Oke, hari ini kita akan belajar tentang menikmati cerita sejarah. Oke, jadi setelah kemarin kita belajar bab 1, sekarang kita ke bab 2 yaitu tentang menikmati cerita sejarah. Kalian sering baca novel kan? Ada yang tahu nggak novel Bumi Manusia? Nah, Bumi Manusia ini adalah salah satu contoh bentuk novel sejarah. Jadi, ada yang tahu Bumi Manusia ini cerita tentang apa? Tentang pribumi yang mencari keadilan karena tanahnya diambil alih sama Belanda. Nah, betul. Nah, ini latar waktunya ada di masa penjajahan Belanda. Itu berarti adalah novel sejarah yang dia itu mengambil latar masa lalu dan kemudian diceritakan ulang dalam bentuk narasi yang lebih menarik gitu. Jadi ini pengertian novel sejarah adalah novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan dan bersifat naratif atau deskriptif. Nah di sini maka Bumi Manusia itu wajib kalian baca supaya kalian tahu sejarah Indonesia itu bagaimana. Selanjutnya kita lanjut ke fungsi cerita novel sejarah. Ini yang pertama yaitu untuk menghidupkan kembali peristiwa di masa lalu melalui cerita. Jadi melalui dengan kita belajar sejarah, kita tuh mengingat kembali dan menghidupkan kembali peristiwa di masa lalu. Jadi kita tahu apa yang terjadi di masa lalu. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu memudahkan membaca untuk memahami peristiwa sejarah. Jadi novel cerita sejarah ini salah satu fungsinya itu
supaya kita pembaca itu tertarik untuk membaca sejarah. Jadi bukan cuma buku pelajaran sejarah aja kita belajar sejarah, tapi juga bisa melalui novel seperti ini, seperti buku manusia atau contoh yang lain, buku lain. Laut bercerita. Ya, laut bercerita juga itu salah satu contohnya juga. Kemudian yang ketiga, untuk menyampaikan nilai moral, sosial, dan budaya dari tokoh sejarah. Jadi dari novel sejarah ini kita juga belajar tentang nilai sosial, moral, dan budaya dari masa lalu. Jadi kita bisa belajar perkembangan nilai moral, budaya dari masa ke masa, itu pasti ada perbedaan. Kemudian yang kedua itu menemukan apresiasi terhadap kisah perjalanan tokoh. Kemudian selanjutnya itu jadi novel sejarah itu novel sejarah sebagai novel cerita ulang atau disebutnya rekon ya. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada rekon pribadi. Rekon pribadi ini novel yang memuat kejadian nyata yang langsung yang dialami oleh penulis. Contohnya kejadian nyata yang dialami oleh penulis. Ada yang tahu contohnya apa? Manusia tadi Bu. Bukan, kalau rekon pribadi ini contohnya teks biografi atau autobiografi itu kita menceritakan yang dialami langsung oleh penulis, autobiografi. Jadi kita diri sendiri. Ya, menceritakan dari kita masa kecil hingga kita masa kini. Kemudian yang kedua yaitu rekon faktual atau informatif. Ini membuat kejadian faktual seperti laporan peristiwa, eksperimen atau catatan dokumenter. Yang ini itu sifatnya lebih formal karena dia itu menceritakannya dengan faktual tanpa menambahkan berita tambahan atau narasi tambahan yang lebih luar dari faktanya. Jadi ini lebih formal dan resmi. Kemudian yang ketiga ada rekon imajinatif. Ini membuat kisah faktual tapi dikembangkan dengan imajinasi sehingga detailnya itu lebih dramatik dan hidup. Ini contohnya seperti yang Ibu tampilkan tadi, itu apa? Novel Indonesia. Dan Ibu juga ada contoh, ini salah satunya novel sejarah juga. Judulnya Mada. Dari judulnya aja kita tahu ya ini latarnya kapan. Ada yang tahu kira-kira? Majapahit, betul. Jadi novel Mada ini bagus banget, Ibu recommended banget buat kalian baca. Ini sangat menarik. Ini adalah novel cerita sejarah yang diambil latar belakang Majapahit. Menceritakan tentang ya kisahnya Gajah Mada dari sebelum dia berjaya gitu. Pokoknya ini kalian baca deh ya. Ibu di kaki dia ada nggak Bu? Ada, itu kemarin beli waktu di sekolah. Pulang sangat klasik sekali. Oke, menurut kalian nih, teks cerita sejarah dengan teks sejarah itu beda atau sama sih? Beda. Bedanya apa? Kalau yang novel itu ada bumbu-bumbu imajinasi budaya sebelumnya. Kalau teks sejarah itu fakta, tidak tambah-tambah. Betul banget. Jadi di sini ada perbedaan dari novel sejarah dengan teks sejarah, beda ya. Jadi teks cerita sejarah, novel sejarah dengan teks sejarah itu beda. Jadi novel sejarah atau cerita sejarah ini ada unsur imajinasinya. Jadi bisa mengambil latar kejadian masa lalu, kemudian kita mengolahnya kembali dengan menambahkan imajinasi dari penulis supaya ceritanya lebih menarik. Kemudian gaya penceritaannya juga lebih hidup. Jadi mungkin ada penambahan konflik atau penambahan komedi atau drama dan sebagainya supaya cerita itu lebih menarik. Kemudian yang ketiga itu fokusnya pada pengalaman tokoh. Jadi di novel cerita sejarah ini ada banyak tokohnya pasti. Kemudian yang keempat itu bersifat naratif.
Maaf ya. Nah, jadi yang keempat bersifat naratif. Jadi narasi tentang dialog antar tokoh dan sebagainya. Kemudian itu tentang novel cerita sejarah. Kalau teks cerita sejarah itu ini fakta murni, jadi tidak ada penambahan imajinasi penulis, tidak ada penambahan narasi yang di luar dari cerita aslinya. Yang selanjutnya itu objektif. Kemudian fokus pada data sejarah. Itu tadi tidak ada penambahan data yang lainnya dan bersifat informatif. Selanjutnya yaitu struktur cerita novel sejarah. Jadi struktur teks cerita sejarah ini semua teks pasti punya struktur dan strukturnya pasti ya seperti inilah ya. Ada apa? Orientasi, kemudian kronologi dan orientasi. Nah, jadi orientasi ini berisi pengalaman tokoh atau pengenalan awalnya, pengenalan awal dari latarnya, pengenalan tokohnya dan sebagainya. Kemudian yang kedua urutan peristiwa. Jadi urutan peristiwa ini rangkaian kejadian penting, rangkaian kejadiannya. Kemudian yang ketiga yaitu reorientasi atau penutup, berisi kesimpulan, perubahan tokoh atau nilai dari ceritanya, nilai moral dan sebagainya. Kemudian informasi penting dalam novel sejarah. Jadi setelah kita dari sebuah novel sejarah itu kita membacanya, itu ada informasi-informasi penting dari novel sejarah yang perlu diidentifikasi. Yang pertama itu ada tokoh-tokoh penting, tokoh utama, tokoh pembantu, tokoh antagonis dan sebagainya. Kemudian latar waktu dan latar tempatnya, itu latarnya di mana, misal pada masa zaman penjajahan atau masa zaman kerajaan Mataram, Majapahit dan sebagainya. Kemudian peristiwa besar yang terjadi. Kemudian ada masalah atau konflik yang muncul. Lalu tindakan atau keputusan dari si tokoh yang mempengaruhi cerita, kemudian dampak dari peristiwa. Selanjutnya, kalian coba buka buku paketnya di halaman tidak mau. Buka buku kontennya di halaman 36. Di situ ada cerita Pengelut di Majapahit karya itu ada cerita, coba kalian baca nanti kita bahas bersama. Oke, udah beres semuanya? Sudah. Bagus nggak ceritanya? Bagus Bu. Oke, pertama kalau kita kaitkan dengan PPT yang tadi, yang pertama yaitu kira-kira tokoh-tokoh penting itu siapa aja sih di sini? Sepertinya Raden Wijaya ya. Ada Wijaya, terus Ada dia Tribunan ya betul. Ini adalah Laut ada dia Nara. pokoknya ini adalah tokoh-tokoh pada tokoh-tokoh yang ada di buku sejarah pada masa kerajaan Majapahit ya. Ada Wijaya, kalian bisa tahu kan ada Wijaya? Tahu. Kemudian ada di sini latar waktunya itu waktu dan tempatnya Di Istana Majapahit. nah, betul. Kemudian konflik yang terjadi apa di sini di teks tadi? Protes Rombolawe.
Oke, ya benar. Nah, sekarang jadi tadi kita udah bahas tentang teks cerita sejarah. Apa tadi teks cerita sejarah? Pengertiannya? Teksnya sama ada. Yang bisa jawab? Ya, ini. Teks yang membahas tentang peristiwa yang terjadi di masa lalu. Ya, betul. Terus Masa lalu. nah, sekarang kita ke tugas mandiri ya. Ya, baca dan novel sejarah itu yang ada di buku paket halaman 42 sampai 49. Itu nanti dikerjakan. Di situ ada tabelnya juga, yaitu dengan mengidentifikasi struktur teks cerita sejarah. Kerjakan di situ. Minggu depan kita bahas bersama. Iya Ibu. Bu, tulis tangannya. Ya, tulis tangan ya. Harus kerja dengan baik. Iya. Terus baru 120 menit. Oke, Ibu rasa sudah sekian. Jadi ada yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Jadi teks cerita sejarah itu adalah teks cerita ulang yang menceritakan tentang kejadian di masa lampau, dan kita menceritakannya kembali dalam bentuk yang narasi bersifat naratif gitu. Kemudian tadi kita juga udah bahas ciri-ciri, struktur, dan juga fungsinya. Tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Iya Ibu. Oke, sebelum kita tutup, mari kita apresiasi diri kita dahulu. Minggu depan kita akan lanjut bahas ke kaidah kebahasaan dan analisisnya ya. Jangan lupa untuk belajar di rumah, dipelajari, dibuka-buka, dibaca-baca buku paketnya. Ibu rasa itu aja pertemuan kita hari ini. Kelas tolong tutup kelasnya. Baiklah, untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk atensinya hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Amin. Ada habis ini